Untuk batu-batuannya berkarya, jam pikian pitih dulu. Apanya pikiran lu, Jo? Karajoy dulu. Oh. Jam sampai tabaliak. Kalau pitih di duluan, nak ke karajoy namanya. Balak jahat. Misi nih. Yup. Lah lama siko nih. Alah, dari tadi. Mangan nih duduk siko nih. Ngapa? Main HP nih. Ada kuota nih. Sombong amat. Sibuk sama kepo CWE lah. Gambarnya kalam. Itu orang pakai apa mah? Namanya kok? Nak nampak gambarnya. Nih. Kenalan nih. Nama Budi nih. Budi Setiawan. Budi Setiawan. Iya, Budi Setiawan. Sia namu warna, aku banyak warna mah. Budi Setiawan. Buset. Wait a minute. Who are you? Hah? Buset mah. Buset. Budi. Bus. Foto tuh. Bos juga sembarang kan. Buset. Iya, mangan sih kok. Oh, ya Allah. Kok ada yang dicari, ada yang ditunggu tadi? Menunggu, siapa menunggu? Gang tuh nunggu apa deh? Menunggu siapa tadi itu? Siapa udah tuh namanya tadi wah dipesan udah kok. Tunggu orang lo namanya aja nya. Namo siapa? Nama Buset. Awak mah. Udah kiranya nak. Iya. Udah tuh aja kok. Sembarang. Oh, iya. Sembarang ini mana karena ini sabu lah. Pokoknya awak mencari aja mengong aja ya. Wow. Oh my god. Wow. Wow. Jumpa lagi dengan Kak Ros bersama Ajo Buset dan Sanak Parekraf. Lima gini kok Jo. Kini sedang ditandike nih. Tandike Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman. Tahu. Tapi Ajo biasanya di Pariaman, kota Pariaman nak. Iya. Bakok tiba sih kok. Oh, mahwa sih kok tuh tiba kami DA nih kak. Sejak bilu tuh. Sejak bilu sebagainya tuh mah gua baca koran. Cari Google. Keluar tuh mah magang. Sejak pandemi kok Kak Ros jarang baca koran. Jarang baca koran. Mama baca dia pandai kan? Alai. Lagak kabu ancik mata gini kok Jo. Pakai camin namanya. Camin mata nak Jo. Camin aku. Camin aku yang mana tuh? Itu yang Badang ban. Ya camin mato lah. Iya. Jadi Ajo lama risiko. Alhamdulillah Kak Ros. Lah berapa tahun? Kau sejak bertanggung nenek je lah kadang tanggung gini ya. Wah, kira tu. Onde sejak siko semuanya dulu. Hah? Sejak siko semuanya. Sejak kau? Dulu lagi lah siko ha. Kadang lah buah. Itu ketek lah dulu tuh. Kau nenek. Asal ada nenek satu. Ada langsung kadang aja sembarang aja. Apa hore aja siko nanti kau malah sagai petangnya juga. Alhamdulillah. Tadi aja daguat baru kayak gini kan. Tanda lalamu siko. Luar biasa Sanak Parekraf dimanapun berada. Ajo Buset, seniman Sumatera Barat yang viral beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih viral kali ya. Alhamdulillah masih viral dan dulunya Sanak Parekraf juga dihebohkan. Aduh, ini apaan sih? Itu namanya ini apa namanya? Karua. Karua bagus itu bahasanya mantap tuh ya. Masih ada. Ya, makanya jangan dekat sini nanti di karuanya tuh. Datang lagi dia sampai mana tadi itu Jahal. Dari karua tadi. Dari karua. Dari karua lo Cak. Buset, Ajo Buset. Sanak Parekraf pasti dulu banyak menyaksikan tayangan di televisi Sumatera Barat, televisi nasional juga pernah? Enggak pernah. Alun lah. Hampir lah nak jadi loh. Ini nak kena tungguan. Enggak dong tungguan. Karena dongkak. Dan juga radio yang dari Sumatera Barat pasti dulunya beberapa tahun yang lalu itu sempat viral lagunya. Lagunya yang beberapa tahun yang lalu itu juga yang viral tuh
cincin gadang, itu cincin gadang selalu jari. Pakira-pakiren, nah itu. Kak Ros penggemar Ajo tapi mah. Kok nanti nak mungkin Kak Ros datang ke Siko, dong cari Ajo. Apa ada Ajo tuh? Itu tando itu Kak. Itu tando. Kan nak ada surah kemarin kan. Tadi kecak Kak ya. Hati nurani Kak Ros sawananya. Kak Ros yang menyuruh apa-apa. Kok apa-apa. Akak-akak maksudnya. Iya ya Kak ya. Jadi Pak yang pakira-pakiren tadi itu. Pakiran tuh. Yang album yang pertama, lagu yang pertama itu apa? Itu album pertama. Pakera-pakeren tuh. Itu judulnya memang Pakera-pakeren. Oh enggak, kalau judulnya Bagurau dalam lagu dulu. Dalam kaset tuh kan. Itu judul kasetnya. Pakai kaset dulu kan. Ada kaset putar-putar guys, ada kaset PCD dulu. Piringan pipis gitu ya. Pipis yang kalau dosoh kan madagiak dia kan. Itu dia tuh. Kita lagu skete. Oh lagu yang mata perentong. Iya. Zaman kini berbahaya dah, ketek pakai narkoba, sawah tangganya kabeh saja di pertel gaya nagari luar. Itu sambung. Banyak nge-rap ini juga waktu itu nak. Jadi album Ajo ini genrenya apa nih Jo? Genrenya sebenarnya sembarang tuduh aja tuh. Ya, kamu masuk aja ya. Ada rapnya ada. Ada rapnya. Apa namanya lagi itu yang kamatan tuanya juga ada. Yang penting masuk aja. Tepatnya album komedi lah ya Jo ya. Tepatnya itu album Lubang Hidung kelingking masuk ampu masuk itu. OMG, artinya apa? Biar dan sanak parekraf sendiri ya nanti ya mau mengartikan apa ya silakan lihat juga di Google, ada nggak tuh ya artinya apa? Kalau di translate error Google. Error Google-nya. Ajo saya pencipta apanya ya, kosakatanya. Iya itu. Itu album pertama. Apa tadi tuh Jo? Judulnya tuh ya? Yang Pakera-pakeren tadi itu? Pakera-pakeren. Ada Radio Buset situ. Itu masih di album yang sama. Album yang sama. Pokoknya dalam satu album itu ada 10 lagu gitu ya. Sebanyak itu. Sebanyak itu dan semua lagu yang ada di satu album itu di volume 1 ya, album volume 1. Ya. Itu viral semuanya, istilah zaman sekarang jo viral. Kalau dulu kita kan belum begitu belum begitu dekat dengan istilah viral. Sekarang namanya kita viral gitu kan. Pokoknya dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai ke orang tua juga banyak yang tahu dengan lagunya Ajo Buset ya. Itu tahun berapa Jo? Yang dewasa itu karena menurunkan kanda anaknya tuh jatah pasar dia beli kan. Karena ada rengek anak pasar nanti. Itu dia tuh. Akhirnya Pak Jo mah apa lagu Ajo ya. Berarti Ajo strategi pemasarannya dulu tuh dekati anaknya, racuni amaknya. Ngomong-ngomong itu tahun berapa Jo album Pakera-pakeren itu? Itu tahun 2006. 2006. Berapa tahun gini tuh Jo? Kalau ditambah aja kini 2021 kan? 2006. Tambah 2021. Tambah 2021. Marah jadinya tuh. Awak males sekolah dulu kan? Pokoknya kita nggak hitung-hitungan ya. Biar Dustana aja yang nanti mencari berapa tahun yang lalu. Gitu rumusnya 2 kali 3 tuh. Sama dengan? Ansuran ya. Plafonnya berapa bulan? Terus itu 2006 ya. 2006. Album pertama Laris Manis. Itu kelebihan di kampung saya itu. Ya. Selain bunyi Sinso, Sinso berjalan juga ada. Sinso berjalan. Jadi kita tim ini nanti nggak perlu rumit-rumit memikirkan backsoundnya apa. Enggak. Otomatis alami ya. Luar biasa sekali Ajo ya. Pada hari ini ke tempat di Pandike, Kabupaten Padang Pariaman, yaitu tempatnya di kediaman Ajo Buset sendiri. Ya Ajo. Oke. Dari 2006 itu karya pertama sampai 2021 udah berapa karya yang Ajo lahirkan? Kalau saya lahirkan tentunya itu gak sulit itu. Ke bidan kita perginya kan. Kita keluarkan aja lah ya. Kalau sesar ya itu susah juga kita mahajannya nanti. Yang boleh yang Ajo kaluan lah. Yang wak kaluan biasanya kalau dulu tuh
per tahun. Cie setahun, cie setahun. Cie album setahun. Cie album setahun, cuman di pertengahannya ada lo lagu selain Bagurau dalam lagu gitu. Ada recycle lagu-lagu lama ada lo gitu. Itu lagu-lagu yang serius. Nah, lagu-lagu yang serius. Lagu-lagu yang komedian tadi. Lagu-lagu lama di recycle jadi komedi juga gitu. Recycle kok yang di kayu tuh? Itu sekel sepeda. Ngengeng. Di recycle kok apa diulang balik. Kereta angin. Diulang balik lagu-lagu lama tuh. Cuman tetap genrenya komedi. Berapa album juga yang lagu-lagu recycle yang sudah diproduksi? Itu ada berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak itu. Banyak ya, Jo. Nggak ada juga. Dia kan pertengahan tahun. Gitu. Dia biasanya kan kalau yang lagu buset tuh orang pas mau lebaran. Keluar dia tuh. Gitu. Kok kamari sih kok? Berarti tuh karu-karu jantan tuh. Mereka kasih nanya Pak ya. Ini apa sana po aja tadi kok kamari supaya. Doa tandonan jantan juga kan saya berarti enggak do. Ditempatkan kok Jo sontanya sampai selesai. Mbak aja mengecek aneh ke. Enak ngerti lah. Bisa kan? Itu mengkoe. Jangan cancak nakak jadi orang tuh dituwi ini kan. Kalau kau aja panjang silaka kan. Panjang sih aku. Jadi Pak tadi Jo album recycle selain album Bagurau juga ada album recycle yang sudah Ajo keluarkan pastinya ini ya. Kemudian kalau dihitung-hitung udah berapa album sampai sekarang dari album Bagurau yang komedian gitu semua kemudian kalau yang lagu buset tuh ada 12 album mungkin 12 album. Itu yang kalau yang nggak lagu recycle itu ciptaan Ajo semua kah atau ada orang lain juga lagu yang recycle atau yang recycle yang album. Berarti ada sebagian ada misalnya dalam album tuh misalnya 10 kok ada cie lagu orang masuk kalau ndak awak satu 10 cie orang masuk bisa ada duo ke lah. Ada beberapa ada cie ada duo gitu. Duo saya paling banyak. Iya, untuk awak mampu. Iya, masalahnya kok kalau awak membuat lagu orang tuh kadang-kadang ndak sampai pasannya awak takah tuh kira-kira. Jadi kalau awak membuat lagu tuh bisa menghayati. Karena mungkin banyak juga kisah-kisah Ajo. Itu masalah. Aku poreng matu. Ada karena nangis ada. Kan dikaji-kaji juga salah mulu. Jadi lagu-lagu yang banyak dibawain tuh lagu ciptaan karya Ajo sendiri. Ya. Biar bisa lebih menjiwai lagu. Lagi. Dan kalau membuat lagu tuh kan mungkin mencari dari kehidupan orang, salah satunya itu yang lebih dekat pada diri kita juga, dan lingkungan sekitarnya ya. Iya. Berapa banyak lagu Ajo sampai 2021 ke Jo? Itulah lagu aku nak tentu ada. Pokoknya babu aja nak ada betetong lah. Iya. Dan ndak belajar matematika tadi itu. Itulah tuh mengasih ya. Lai belajar matematika, cuman hitung amak wak dulu kan 1 sampai 3 dulunya. 1, 2, 3 lah lagi. Itu katanya selanjutnya itu. Yang tak kenal sampai gini lagi. Itu aja masalah katanya. Nah itu masalah itu. Kalau di UPAN ke orang hitungannya apa? Enggak. Ya karena aku agak karena sebuah karya itu tidak akan dihitung-hitung. Iya. Apapun media penghitungnya gitu ya. Hebat Kak Ras itu mengasih. Pastinya sudah banyak sekali ya Jo lagu ciptaan Ajo. Itu ada dibawain orang lain juga nggak selain Ajo yang membawakan ciptaan sendiri? Apakah ada penyanyi lain, musisi lain yang ikut membawakan lagu-lagu Ajo di albumnya? Di albumnya. Kalau di albumnya ada beberapa yang saya tolong juga lah bikin ininya. Ada danguang-danguangnya aja. Ada kalimatnya aja. Mengaung-ngaung itu. Itu danguang namanya tuh. Yang penting kan ditolong. Tak pakai aja kan walaupun nanguang aja. Iya. Ada. Cuman kebanyakan ya awak yang mengkonsumsi seorang lagu awak tuh. Nah, kalau Kak Ros penasaran nih Jo,
apa namanya, inspirasi yang kuat yang datang ke Ajo itu untuk bisa menulis lagu komedi seperti yang seperti itu, kocak banget sampai semuanya kita terhibur gitu dengan karya-karya Ajo. Terinspirasinya dari mana? Sedang di WC kah? Atau sedang di itu tuh kan? Di parak-parak kan? Ya, ada. Yang penting itu ada bilik termenungnya satu tuh kan. Di situ paling banyak mendatangkan inspirasi. Di situ. Kalau enggak kadang-kadang mau aja memandang di bilik tuh. Kadang-kadang enggak memandang, cukup dengan mungkin baku kumpul dengan kawan, tuh kan macam kelakuan kawan tadi, tak ke kana aku itu sudah tuh mungkin ada istilah-istilah yang dari pergaulan tadi yang bisa diangkat jadi lagu gitu, kata-kata tuh mungkin. Tapi tetap manuang tadi. Kuncinya manuang. Jadi manuang tuh kita berinspirasi. Gitu ya. Jadi kita bermanuangnya tidak sembarang manuang gitu tidak ya. Bermanuang bukan manuang yang sembarangan. Bukan sembarangan. Kalau sembarang manuang nanti kesurupan kita. Itu makasih. Berarti manuang yang berkualitas gitu ya. Apa contoh manuang berkualitas kah? Seperti Ajo ini orang yang suka bermenung, tapi menungnya menung yang berkualitas, bisa menghasilkan karya. Karena biar iya, nggak apa-apa. Itu alami lagi. Oke Jo. Apa sih Jo yang memotivasi Ajo itu untuk menciptakan karya-karya kocak seperti itu tadi? Yang menginspirasi. Yang menginspirasi. Yang memotivasi. Yang memotivasi. Iya, masalah kan ada Josie itu. Nasi, konspirasi, konstitusi, motivasi resepsi pernikahan tuh. Yang memotivasi membuat karya-karya tadi kocak yang itu tadi kawan-kawan tadi tentunya. Dulu kawan-kawan tuh rami kan, dan yang memotivasinya salah satunya itulah tahu kan? Nggak tahu kan? Itu diungkapkan atau gimana ceritanya? Payah mengungkapkannya gitu. Kalau diungkapkannya perlu ditolongan nak. Jangan tadi kipihan mau itu. Iya, lanjut. Yang memotivasi itu tentunya kehidupan tadi aja. Sudah tuh mungkin keluarga. Roda kehidupan. Yang dari terus berputar. Kita dari bawah memotivasi untuk bisa menyenangkan keluarga tadi itu salah satu. Awalnya menyenangkan keluarga, dan akhirnya berimbas ke orang banyak gitu ya. Mulia juga ya niatnya. Itu kan tisu perlu. Tangan ada nggak? Sapu ya tangannya tinggalannya sapu ada. Oke, luar biasa sekali dan sana Ajo termotivasi untuk membuat karya-karya kocak yang awalnya itu untuk menyenangkan keluarga dan berimbas ke orang banyak, dan akhirnya kita semua terhibur dengan karya-karya kocak Ajo itu. Dulu tahun berapa itu? 2016 ya Jo ya? 2006 memang luar biasa sekali, pakai rap keren. Pokoknya anak-anak gitu di Sumatera Barat banyak yang tahu lagu Ajo. Kok ada cari tuh dari anak-anak tadi itu. Jadi waktu tuh ambo tampil di kampung sudah tuh patang-patang kok sebut orang dia tak kena aja Jawa aja. Awak yang manja-manja tang jambu tuh kan ala belaki baca tuh gini. Awak ngene-ngene dulu aja janji-janjian wang aja ke balik saja kan cenak dulu tu tunggu nak tibo jo lai do kan. Aku awak lah kadang gini je lah belaki tuh kalau awak lah kadang gini iya. Tu saya iya awak lah kadang gini nang ngene-ngene nan dulu manje-manje kok cewek kan show je kan. Ajo janjian wak dulu ajo ke balik. Waktu tu ada cara baralek kan. Ajo kecak jo ke balik lah tungguan je nak tipu jo do je. Aku awak je kan lah kadang wak kini je. Jangan salah tu.
Nang salah kok udah kon ngelak. Oh, Mali. Luar biasa ya pengunjung penggemar Ajo yang setia menantikan kehadiran Ajo untuk menghibur masyarakat Sumatera Barat yang darinya kecil sampai gadang. Alah sampai gadang. Gadang setia banget. Alah barana Ajo. Ya Kak Ros. Sekian lama puluhan tahun Ajo berkecimpung di dunia musik. Musik ini merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif, Jo. Oh, itu itu. Pak Menteri lah. Iya. Jadi ada 7 balai subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu salah satunya musik. Oh, kena nomor 6 balai, kena nomor 7 balai ke musik kah? Nomor sembarangan. Oh, sembarangan aja. Pokoknya 7 balai, salah satunya musik. Musik. Nah, kalau lama Jo tuh berkecimpung di dunia musik, ya kan? Ada enggak kira-kira hal yang paling menyenangkan, hal yang paling paling membuat Ajo nggak bisa melupakan sampai saat sekarang ini, yang berkesan gitu? Oh, yang berkesan. Yang berkesan pertama-tama awak tampil acara mungkin. Itu di mana tuh, Jo? Ada di satu tempat. Jauhkah dari sini? Masih seputar Indonesia ini juga. Harus melewati pulau-pulau atau gimana? Enggak, melewati tang air aja. Iya. Meriko saya ke situ. Iko yang sanang itu yang susah kah? Semarang lah, yang penting pengalamannya. Jadi ketika tuh itu tampil pertama awak album keluar, meledak. Awak lun barani tampil viral kecil orang kini. Ya. Awak lun berani tampil dulu dah. Masalahnya awak dulu membuat karya tu yang penting buat aja dulu. Ternyata ilmu untuk menghibur orang tu nak ada. Secara live-nya gitu. Secara live-nya awak harus menghibur orang di pikiran orang tapi kia aja buset ke komedi pasti lawak. Sementara ilmu kesinan wak lu nadu untuk menghibur orang banyak kita. Jadi alah setahun album tu keluar beraja dulu walaupun lah masuk tawaran untuk menghibur wak lu merani ambil jawab le doh ada ilmu tadi tu lu nado lah setahun sudah tu mungkin lah lapis tahun baru wak coba untuk mengambil acara kan off airnya sudah tu untuk penampilan pertama tu itu heboh lo tuh tak sesuai rencana akhirnya pulang dengan tangan kosong. Ya orang lah banyak dulu kalau dulu tu kan mama nonton beli karcis gitu kan orang lah banyak tiba segala macam kan tahu-tahu ada kesalahan dari ada salah teknis lah tu. Akhirnya penonton tadi minta balik pitih balik tak pasal balikan kan. Awak lah panik-panik sinan membawa segala macam. Ternyata pulang dengan jariah aja. Nampayah hendak. Oh lai kalau pulang kosong. Lewat maru-maruan dulu kan. Itu awal pertamanya. Tapi pengalaman itu tidak membuat Aju surut ya? Enggak. Bahkan bisa membuat Aju lebih semangat lagi untuk berkarya dan untuk lebih beraja bahasa pandai. Walaupun akhirnya awak berajan jariah aja sudah jariah bekasi itu alhamdulillah baraja yang jariah tadi itu ali taube aja gitu. Akhirnya banyak tawaran sudah itu alhamdulillah ya. Kalau untuk di Sumatera Barat udah semua kabupaten kota yang Aju jelajahi untuk menghibur masyarakat. Alhamdulillah udah ya alhamdulillah. Kalau di luar Sumatera Barat? Di luar Sumatera Barat ada juga. Di luar Indonesia juga ada ya? Alhamdulillah lah aja. Nanya ke Patabang aja tuh ya. Dulu waktu takutnya ke Patabang nak. Awal-awalnya wak baga. Masalah lu pernah naik Patabang loh. Baganya diri gua naik Patabang, sanang. Sudah tuh mandangan berita pesawat acak jatuh kok.
Naik sama lambung karena mental ada lagi sampai kini. Job-job yang dari luar. Nggak ada dah. Kalau dulu ya awak masih darah muda je kan. Oh, awak baru-baru naik Patabang tu suka lasuh kan. Kamar ni aja batampuah kan. Sudah tu mencelak berita cok Patabang jatuh aku kan aja mental oleh. Nak taluk dah yang rakit-rakit ke jelah je. Kau naik Patabangnya paling-paling jangan sampai sejam perjalanannya. Pokoknya sejam alah tu. Tu masih kuat je menahan kan. Sekali tabang tet tu la barang mini habis tu. Makit tabang tu kan. Tonton tanang dah teh kan. Tu turun tu balik. Makasih tu sama pesawat. Tentunya kalau nak bantu tu awak tambah dekat kepada Allah. Lebih harus mengingat, ya harus mengingat kepada Allah. Tapi ancak je ada je ancak sebenarnya. Ya. Lebih acok istighfar segala macam kan. Dia naik ke Patabang tadi. Naik Patabang tu. Ancak ni ya, jadi kalau untuk di sana nan alun je terbuka pintu tobat elai. Naiklah Patabang. Mudah-mudahan terbuka panganai. Istighfar taruh je Patabang ya kan. Jawab di sana tadi. Jangan bayi aja ya. Oh, yo ikolah masalah ya. Ya Yuhan adalah. Ya kalau untuk jalan yang baik, untuk jalan yang baik ke dia kan berkorban orang. Ya, saling membantu ya. Saling baik begitu. Oke. Terus Jo. Kurang lagi ya 2 tahun nak Jo. 2 tahun ya. Apa kau? Awak nak ada beban Jo Kak Ros mangah Kak? Apa masalah Kak? Tu lah Jo, tu lupa saya Jo kan. Apa tu? Kan tahun petang mah. Mangaran tahun petang. Apa tu ha? Apa kah? Corona. Oh corona. Iyo. Terlangsung hilang vitamin D langsung datang. Nangga corona. Okay. Sudah kurang lebih 2 tahun nak Jo dalam kondisi pandemi. Iya. Ada datang virus corona ya, tadi virus juga. Corona betul. Apa dampaknya untuk seorang Ajo Buset? Kalau dampaknya kalau yang jaleh mana kalau untuk seniman terkhusus yang untuk musik untuk mungkin berdampak suara. Masalah beberapa tempat acara kan tak boleh. Sementara pendapatan dari sinan kan. Iya. Sementara itulah takah itulah kira-kira sesama tahu je dah Mbak Ale. Kalau menurut Ajo ada nak sisi positifnya yang bisa diambil dari situasi pandemi itu? Sisi positifnya apa ya? Mungkin dulu dites lo dulu. Apa dah? Dek mandang apa positif? Tes lo dulu nak. Itu masalah pertama itu mah. Iya. Segi positifnya, alhamdulillah. Alhamdulillah karena Ajo masih bisa berkarya di saat situasi pandemi secara virtual mungkin Ajo. Lebih banyak membuat konten-konten yang di YouTube. Mungkin bantu atau kira-kira iya tuh. Banyak apa aja gini mana? Apa? Nak dah sebanyak itu je. Alun nya baru lo ya sejak pandemi ko lah sempat buntu pengenal manga dah ko. Dia mudik bilik keluar takah tu je kerajaan kan. Sudah tu tantuk ke peluak di pintu bilik atau ikutlah wak lanjutan balik aja kan. Baru wak tantuk tadi. Ada tantuk di pintu bilik tadi. Diantukan sekali lah dulu yang lain mungkin dapat. Lupa lihat. Balik aja. Lupa lihat. Di situ mencoba membuat karya mungkin dalam penjualan kaset orang kan kaset ndak lo gitu. Agak kurang kini penjualan untuk kaset kini memang beralih ke YouTube. Takah itu dan awak baru sebenarnya YouTube kula lama cuman beberapa tahun vakum sudah tu baru sejak pandemi ko tak kenal lo balik itu lo babu itu ada tentu di pintu balik bilik tadi itu tuh ya berarti intinya pandemi tidak menghalangi kita buat berkarya ya. Contohnya Ajo di gara-gara tantu tadi dapat inspirasi
kembali mengaktifkan akun YouTube. Betul. Itu termasuk dalam salah satu subsektor ekonomi. Yang 7 walih tadi tuh. 7 walih tadi itu, jadi kan ada musik tadi tuh Cie. Nah, musik Cie. Yang YouTube kok masuk ke dalam aplikasinya. Oh, ke aplikasi ya? Enggak kan masuk yang 7 walih tadi? Iya, 7 walih tadi itu ada aplikasi di dalamnya Cie. Oh. Itu masuk YouTube. Oh, berarti ada dua kerajuan tuh dalam yang 7 walih itu berarti mah. Oh, gitu. Ya kan? Ada. Banyak mah radio dulu Ajo sempat jadi ada lagu-lagu aja. Berarti alat tigo tuh Sampai tambah bintang Ajo, cile dapet Ajo payung cantik bego. Payung aja lah di tempat patuh sekolah. Di sisi lain kita terdampak karena pandemi. Di sisi lain kita juga mendapatkan hikmah. Ya, kita lebih bisa kreatif dalam membuat karya-karya yang ditayangkan secara virtual. Dan itu tetap menghasilkan walaupun di rumah saja. Rumah saja. Jadi untuk menghasilkan itu tidak harus warawiri di rumah pun bisa menghasilkan perekonomian gitu ya. Ya walaupun melelewangok ya. Alhamdulillah. Melelewangok itu bisa jadi konten. Iya, itu contoh melelewangok. Ya, mungkin selama itu enggak terpikir gitu. Enggak terpikir. Ya. Pandemi itu bisa terpikir sampai biasa aja. Jadi untuk menghasilkan ide kreatif tadi dihimbau tentulah kapal di pintu bilik tadi. Mohon jangan ditiru. Itu awak aja cukup awak aja mengalami seorang aja. Ajo Buset aja yang mengalami karena memang Ajo Buset bersahabat dengan para pintu gitu ya. Karena Ajo Buset ini bersahabat dengan alam, dengan benda-benda yang sekelilingnya dan itu nggak perlu setek dapat inspirasi. Di sipaan kaki dapat inspirasi. Itu mau kasih ya. Memang santiang Kak Aros. Kak Ros dari dulu kan bakalan sama Ajo. Iya. Jadi Kak Ros dulu banyak lah menggali-gali ilmu Ajo gitu kan. Awak iyalah kan. Kak Ros kan. Oke. Alamu kumaha bara durasi kerja? Lamu aja lah, amuah juga nonton ya. Iya. Ada. Oke, nah sebagai salah seorang pelaku ekonomi kreatif subsektor musik Ajo nih, kira-kira harapan Ajo ke depan untuk perkembangan industri musik di Sumatera Barat, bagaimana Jo? Kalau untuk perkembangan musik, wak rasa tiap tahun pasti berkembang musik kok ya dengan adanya model baru loh dari lagu-lagu yang keluar kan. Ini berarti tiap tahun kok pasti orang berkreasi untuk melakukan ide-ide yang lebih bagus ya kan. Gitu ya. Iya. Oke. Itu saya. Alah, harapan aja, Pak. Harapan awak. Ayo. Harapan awak untuk para seniman-seniman yang di Sumatera Barat dalam berkarya ke depannya. Yang tentunya kalau untuk kini kok lebih dimudahkan wak rasakan untuk orang berkreasi, untuk berkreativitas kan. Kalau model dulu mungkin buat lo karya dulu sementara harus beda apanya medianya. Kalau siko medianya kalau tak buka kini apapun bisa dilakukan di media sosial tentunya kan. Wak rasa tu lebih memudahkan untuk generasi muda untuk berkarya yang lebih baik lagi gitu. Kasih aja tujukan kapan gitu. Kasih aja tujukan. Untuk tu generasi muda dengan nama lelewa itulah yang pakai knalpot prank gitu kan. Mudah-mudahan ada lo pangana untuk berkarya yang lebih bagus. Mudah-mudahan terbuka pengana WE nak Ajo ya. Terbuka. Ajo kok kan viral tuh Ajo Buset, lagunya itu kok dulu pernah partneran juga dengan beberapa musisi lain ya. Ya. Itu album ya, featuring dengan ini si A, si B gitu ya. Iya. Untuk mencapai kesuksesan seperti itu kira-kira bisa nak Ajo berbagi tips untuk rekan-rekan Asih bisa membuat karya seperti itu dan akhirnya bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Tips nih Jo.
Yang tips pertama mana kalau untuk batu-batuannya berkarya, jangan pikiran pitih dulu. Apanya pikiran lu, Jo? Karajo dulu. Oh. Jangan sampai tabalik anak, Jo. Jangan sampai tabalik. Kalau pitih di duluan ndak ke karajo namanya dah. Iya, balanjo jadinya. Balanjo. Kalau karajo di duluan bapiti, Pak. Bapiti Pak sudah tuh. Kan walaupun perlu proses. Ya. Jadi ndak semuanya instan ya kan? Oke. Itu satu baru ta. Jo. 5. Tadi yang ke-1 lah. Itulah langsung jadi 5 Wak Jawek enggak. Cie baru. Cie tu langsung jadi 5 gitu. Cie langsung itu 5 balik. Oh, 5 balik banyak. Enggak, itu tips aja yo. Iya. Luar biasa. Awak kan itu, awak ide kan bahaya kan. Mudah-mudahan dia tertangkap muka cuy orang kan. Jadi begitu sama prinsip yang dipakai oleh Ajo Buset. Nah, untuk menciptakan suatu karya, jadi berpikir positif dulu ya. Pikir positif dulu. Kita memikirkan goalsnya dulu, tujuannya apa sih kita membuat karya. Ya. Nah, dari situ kita baru bisa apa ya? Mengeluarkan ya, maksudnya dari setelah kita mempunyai niat yang positif tadi, akhirnya dengan sendirinya nanti akan datang yang positif juga. Baik ke kita, menghampiri kita semuanya ya, kalau kita kerjakannya negatif, keluarnya pasti negatif juga. Makanya mari kita berpikir positif, jangan melenceng ke negatif. Karena bila positif tambah positif, akhirnya apa kah? Itu. Nah, begitulah mungkin sana parekraf di rumah pasti cerdas sama mengertikan apa. Iya, walaupun yang nak kecil nak tentu loh dah kita. Cuman inok manual aja lah kecil awak. Gue aponya nak running text-nya di bawah. Enggak usah lah. Ditonton orang. Oi, kamu kasih emang nak jaleh gitu. Itu. Ada lain anak Jo. Apa tuh? Sampaian untuk Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat, nak kok sampaian? Anak kok sampai? Tunggu lah pun nak sampai untuk Sumatera Barat. Mungkin Ajo mempunyai gitu harapan-harapan terselubung mungkin untuk Sumatera Barat. Itu encak itu. Yang harapan nama untuk Sumatera Barat. Ya. Mudah-mudahan pandemi kau cepat berlalu. Amin. Event-event banyak lolia. Amin. Pitih masuk dawa. Banyak tanggal tercentang. Iya tu pitih keluar para lu juga. Nak pitih masuk, jangan pitih keluar para lu juga gitu ya kan. Ya mudah-mudahan cepat sehat Sumatera Barat. Amin. Khususnya Indonesia. Amin. Ya, luar biasa. Misalnya parekraf demikian tadi. Bapak Mak Kak Ros dengan Ajo Buset. Ya. Luar biasa sekali. Kita sudah beberapa menit yang lalu mendengarkan kota dari Ajo Buset yang mana beliau berkarya dengan tulus, tidak memikirkan yang negatif ya. Dan akhirnya dengan cara-cara seperti itu sesuatu yang baik menghampiri diri kita. Itu tuh. Hebat Kak Ros ya. Iya. Energi negatif ditambah energi positif, makanya kita harus kreatif. Itu dia. Panjang kan? Di sana parekraf dimanapun berada, demikian tadi Bapak Mak Kak Ros dengan Ajo Buset, pelaku ekonomi kreatif subsektor musik, seniman Sumatera Barat, maestronya di lagu-lagu kocak ya, yang menghibur kita semua. Terima kasih Ajo Buset atas waktunya. Sama-sama Kak Ros, telah datang jauh-jauh kami. Ya, semoga di lain waktu kita berjumpa kembali. Amin ya. Mungkin itu lewat pertemuan tak terduga, dan juga mungkin itu lewat event-event atau apalah namanya. Jangan lupa sama Kak Ros. Iya Kak Ros. Nah, dan juga buat Insana Parekraf dimanapun berada yang suka dengan tayangan yang ditayangkan oleh channel YouTube Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, jangan lupa diapakan Jo? Di subscribe. Subscribe tuh Jo. Di like. Terus share. Encik aja. Ditonton. Iya. Dan kalau ada komen, pastinya kami mengharapkan komen-komen yang solutif,
ya untuk perkembangan industri kreatif, sektor ekonomi kreatif dan kepariwisataan Sumatera Barat. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe channelnya Ajo Buset. Ya, Buset official. IG-nya Buset spesial. Buset official. Buset official yang sudah sekian puluh ribu sekarang subscribernya. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi menuju ribu-ribu yang lain ya. Gitu ya. Dan juga follow IG-nya Ajo Buset ya. Sebanyak-banyaknya, sudah centang biru ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah centang biru. Semoga Ajo Buset semakin sukses ke depannya. Amin ya. Berkarya lagi yang lebih kreatif lagi. Amin yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Siap. Dan semakin bisa kembali menghibur masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia. Dan semoga situasi semakin pulih dan kita pun bisa lebih kreatif lagi untuk melahirkan karya-karya yang inovatif. Saatnya Kak Ros dan Ajo Buset undur diri dulu dari hadapan Sanak Parekraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Matsua.